Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul dan belajar lebih dalam tentang ajaran Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin membuat kita merenung, yaitu bukan ahli ibadah tapi masuk surga. Apa yang dimaksud dengan orang yang bukan ahli ibadah tapi masuk surga? Apakah ini berarti ibadah tidak penting? Mari kita pahami lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Semoga Allah SWT mengabulkan doa ini dan memberikan kebaikan di dunia serta akhirat kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hakikat ibadah dan rahmat Allah. Dalam Islam, ibadah bukan hanya sekadar ritual seperti syalat, puasa, zakat, atau haji, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang dilakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah. Namun, tidak sedikit di antara kita yang terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa memahami hakikatnya. Ibadah menjadi sesuatu yang mekanis, tanpa disertai penghayatan atau keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat ini menegaskan bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun, masuk surga tidak semata-mata karena banyaknya ibadah yang kita lakukan, melainkan karena rahmat Allah. Ibadah yang kita lakukan harus disertai dengan kesadaran akan rahmat Allah yang maha luas. Tanpa rahmatnya, amal ibadah kita seberapa banyak pun itu tidak akan mampu membawa kita ke surga. Kisah tentang orang yang masuk surga karena rahmat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amal perbuatannya." Para sahabat bertanya, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku." Hadits ini mengajarkan bahwa rahmat Allah adalah faktor utama yang menentukan apakah seseorang masuk surga atau tidak. Meskipun kita harus tetap beribadah dengan sebaik-baiknya, kita tidak boleh mengandalkan ibadah kita semata. Sebaliknya, kita harus selalu memohon rahmat dan ampunan dari Allah. Ibadah tanpa rahmat Allah tidak akan membawa kita ke surga. Namun rahmatnya dapat mengantarkan kita ke sana, bahkan jika amal kita sedikit. Kisah seorang wanita pelacur yang masuk surga. Salah satu contoh tentang rahmat Allah yang luas adalah kisah seorang wanita pelacur yang masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang wanita yang diampuni dosanya dan masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Meskipun wanita tersebut bukan ahli ibadah, Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberinya tempat di surga karena perbuatan kasih sayangnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah melihat ketulusan hati dan tindakan kebaikan kita, bahkan jika kita bukan orang yang banyak beribadah. Keseimbangan antara ibadah dan akhlak. Berdasarkan kisah di atas, kita dapat memahami bahwa amal ibadah harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Islam menekankan pentingnya beribadah sekaligus berbuat baik kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Menjadi ahli ibadah saja tidak cukup jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Ibadah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan diiringi dengan perbuatan baik kepada sesama akan lebih mudah mengantarkan kita kepada rahmat Allah. Islam mengajarkan bahwa kita tidak hanya harus beribadah kepada Allah, tetapi juga harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama." Keikhlasan inilah yang menjadi kunci diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah. Ibadah yang dilakukan tanpa keikhlasan hanya akan menjadi rutinitas yang tidak bernilai di sisi Allah. Hanya dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas, ibadah kita akan membawa manfaat yang besar dan diterima oleh Allah.
Masuk surga bukan hanya tentang seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi juga tentang seberapa tulus niat kita dalam beribadah dan bagaimana akhlak kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Penyayang, dan Dia bisa memasukkan seseorang ke dalam surga karena rahmat-Nya, bukan semata-mata karena amal ibadah yang kita lakukan. Mari kita selalu berusaha untuk ikhlas dalam beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan selalu berharap rahmat Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang dirahmati dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.